Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumadi SPD, guru pada SMA Negeri 1 Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, calon guru penggerak angkatan 10. Melalui VT saya kali ini, saya mengetengahkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada video ini saya mewawancarai Kepala SMA Negeri 1 Ambalawi, Bapak Muhammad Badrun Eskom. Kedua, Bapak Hidayah SPD, Kepala SMP Negeri 1 Ambalawi. Dan ketiga, Kepala SDN 1 Danabura, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Bapak Jaharudin SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, silakan. Ya, ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah Pak. Jadi Pak Kepala sehat? Alhamdulillah sehat. Ini saya ada tugas ini Pak Kepala. Jadi untuk mewawancara Pak Kepala terkait dengan kegiatan Pak Kepala, bagaimana membuat keputusan di sekolah ini. Jadi kita bisa mulai kok. Ya, silakan. Saya mulai dengan pertanyaan pertama saya ini Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baik, memang ini kejadian yang kadang kita alami. Kejadian dilema etika, bujukan moral ini, apalagi kita sebagai pimpinan, maka kita harus bisa membedakan mana porsi kewajiban tugas-tugas pokok sebagai kepala sekolah, mana menjadi urusan pribadi. Nah, kadang dalam pekerjaan akan bercampur aduk gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi mana tugas pokok kita dan mana yang bukan tugas pokok, maka akan bercampur aduk ya. Nah, kita harus pilih terus, tahu betul fungsi dan tugas pokok sebagai kepala sekolah itu, sehingga itu menjadi koridor kita dalam bekerja. Jadi begitu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepemimpinan jika itu sama-sama benar ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika kita dihadapkan dalam persoalan yang dua-duanya ini memberatkan kita untuk memutuskannya, maka kita harus memperhatikan mana yang lebih kepada kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, mana yang lebih mengarah kepada kepentingan umum orang banyak ataukah ini hanya sekelompok orang gitu. Nah, kita harus bisa memilah dulu ini agar bisa memutuskannya. Nah, kalau itu kepentingannya untuk kepentingan umum bersama dan banyak orang, maka kita harus mengambil keputusan itu. Tapi kalau hanya untuk sekelompok orang, dampaknya kecil, ya kita harus mengabaikan yang kita mendahulukan kepentingan yang banyak dan dampaknya besar. Jadi kalau seperti itu Pak Kepala, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Baik, yang pertama ya tadi kita mengidentifikasi persoalan, kemudian kita mendengarkan dulu, atau baik itu melalui rapat internal antara Wakasek atau mungkin rapat umum bersama, kita mendengarkan dulu dari masukan-masukan, saran dan mendengarkan dari semua elemen terkait dengan persoalan yang akan dihadapi. Baru kemudian kita menimbang itu untuk ini apakah untuk kepentingan umum atau tidak. Nah, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk persoalan itu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang efektif yang
saya rasa dalam menjalankan ini yang pertama adalah pendekatan secara emosional, pendekatan secara moral, pendekatan secara pribadi, kemudian mendengar banyak hal masukan yang bukan itu hanya pemikiran pribadi kepala sekolah, karena itu bisa subjektif gitu. Tapi kalau mendengar banyak elemen ini, banyak rekan-rekan teman sejawat yang memberikan masukan, baru kita bisa putuskan, itu lebih enak hasilnya gitu, dibandingkan itu hanya untuk hasil pemikiran pribadi kepala sekolah. Itu bisa kadang mengandung unsur pribadi, bisa mengandung terlalu subjektif, nggak objektif. Nah, kalau yang tadi adalah bagaimana hal yang menjadikan efektif, kira-kira kalau yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ketika ini? Tantangannya itu ya jelas kita akan menghadapi suatu tekanan moral. Tapi sebagai pimpinan harus mengambil sikap dan keputusan. Nah, dengan sikap dan keputusan itu maka akan menekan tekanan moral yang akan kita hadapi. Nah, yang membuat tekanan moral itu besar adalah ketika kita ragu memutuskan atau tidak berani mengambil keputusan. Tapi kalau kita sudah mendengarkan banyak hal, siap untuk memutuskan dan siap dengan risiko, maka tidak menjadi persoalan, tidak menjadi beban berat, tapi tetap akan menjadi tanggung jawab itu, walaupun itu ada tekanannya gitu. Tapi kalau kita orientasinya itu adalah untuk kepentingan umum, kepentingan bersama, untuk kemajuan, untuk kebaikan, maka visi sebagai kepala itu tidak akan menjadi beban. Ketika menjadi beban itu ketika ada campuran visi pribadinya, nah, ketika ada keinginan pribadinya gitu, atau ada tujuan pribadinya, maka itu akan menjadi beban untuk dia memutuskan itu, karena akan berhadapan dengan orang lain dan berhadapan dengan dirinya sendiri gitu. Itu jadi bebannya. Tapi kalau dia udah fokus untuk kepentingan bersama, kepentingan umum, maka tidak akan menjadi beban, kecuali beban itu akan dihadapi bersama. Jadi untuk efektif dan anunya tadi ya, yang mendukung dan yang merupakan tantangan. Nah, ini mungkin yang menyangkut tata kelola di sekolah Bapak, apakah ada terjadwal atau untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah apakah Bapak begitu terjadi Bapak menyelesaikan langsung begitu di dalam di tempat gitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, bentuk dan atau prosedur seperti apa kalau itu dilakukan? Ya, ini tergantung konteks permasalahan, besar kecil permasalahan, peliknya permasalahan. Terkadang ada permasalahan yang butuh beberapa tahap. Contohnya kita menyelesaikan dilema etik masalah buat kantin bersama, kemudian untuk penjaga sekolah, ini dilema etiknya tinggi sekali. Nah, tapi itu butuh waktu dan butuh menghadapi beberapa elemen, maka dia perlu secara bertahap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya ada kegiatan CGP ini Pak Kepala. Jadi saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan tugas kami sebagai CGP. Iya. Salam guru penggerak. Ya. Alhamdulillah. Kita mulai aja Pak ya. Mulai silakan. Jadi biasanya kan kita akan dihadapkan dengan kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan materi. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Baik. Dilema etika ini sebenarnya adalah dua hal yang sangat sulit kita untuk menentukan, tetapi bagaimanapun itu adalah
diwajibkan untuk kita semua untuk mengambil sebuah keputusan, di mana dilema etik ini adalah kita tidak boleh juga melanggar sebuah norma hukum, kemudian berdasarkan norma hukum yang kita ambil itu tentu saja harus kita pertanggungjawabkan secara moral, kira-kira itu. Sehingga di dalam mengidentifikasi persoalan etis ini sebenarnya Pak, adalah persoalan etis ini muncul dengan tiba-tiba sesungguhnya. Nah, dengan munculnya persoalan etis itu, maka selama saya menjadi kepala sekolah sih Pak, tentu saja setiap tahun itu pasti ada ya masalah-masalah etis yang muncul yang memungkinkan kita semua ini memilih sebuah keputusan yang tepat, kira-kira itu. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jika terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, juga ada masalahnya sama, ada masalahnya. Betul. Iya. Di dalam kita mengambil sebuah keputusan Pak, tentu saja ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi tentu saja persoalan itu. Persoalan apa sih yang harus kita mengambil sebuah keputusan akhirnya ini nanti. Kemudian yang kedua adalah kita harus merumuskan keputusan ini bertujuan ke arah mana, supaya kita ini tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan nanti. Kemudian setelah tujuan itu kita mengevaluasinya Pak. Ya, kita evaluasi dulu masalahnya. Lantas yang terakhir adalah kita pengambilan sebuah keputusan. Itu sudah merupakan langkah-langkah yang lalu hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif di dalam mengambil keputusan dilema etika yang Bapak anggap efektif? Iya, yang kita anggap efektif itu tentu saja berdasarkan masalah yang muncul itu. Tentu saja efektivitas kita mengambil sebuah keputusan itu tidak boleh kita mengambil sebuah keputusan sendiri Pak. Ya, tentu saja harus kita libatkan stakeholder, ya, guru-guru, kemudian orang tua murid. Ya, biasa kita lakukan itu adalah kita berkomunikasi dengan komite. Lantas kita meminta masukan dari pengawas juga, sehingga di dalam kita mengambil sebuah keputusan, semua stakeholder yang ada itu mengetahui masalahnya, kemudian betul-betul kita rinci, lantas kita mengambil sebuah keputusan yang tidak harus melanggar norma hukum tadi, dan kita bisa pertanggungjawabkan secara moral oleh kita semua. Kira-kira hal yang menjadi tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etik ini Pak? Tentu saja tantangan ada. Di dalam mengambil sebuah keputusan itu kan kita tetap melibatkan banyak orang, banyak stakeholder yang ada itu. Tidak semua mereka itu kemudian memiliki pengetahuan, memiliki sebuah keputusan yang sama dengan kita. Tentu saja ada Pak, pasti ada itu. Perbedaan pendapat pasti ada. Itu tantangannya. Ya, itu tantangannya. Perbedaan pendapat pasti ada, tetapi sesungguhnya kita betul-betul merinci sebuah persoalan itu, kemudian yang pada akhirnya nanti mereka juga tetap menyetujui dengan sebuah keputusan yang kita ambil secara bersama-sama. Kira itu, sehingga perbedaan pendapat tadi Pak yang jadi tantangan. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, apakah di sekolah yang Bapak pimpin ada tata kelolanya atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah itu, atau biasanya setelah kejadian langsung di lapangan itu Bapak langsung ambil tindakan gitu atau keputusan itu menyelesaikan di tempat? Baik, kalau dilema etik itu Pak, sebenarnya dia muncul secara tiba-tiba Pak. Ya, tidak juga kita membuatkan jadwal, karena kalau jadwal itu kan harus resmi persoalannya Pak. Karena ini adalah persoalan yang muncul secara tiba-tiba dalam artian memang betapa masalah itu muncul, kemudian tidak boleh kita lama-lama untuk mencarikan solusi jalan keluarnya, tidak boleh Pak. Karena di situ itu adalah harus kita ambilkan sebuah keputusan, cepat-cepat mengambil sebuah keputusan, karena berdasarkan keputusan itu nanti akan kita arahkan
untuk mencapai sebuah tujuan kita secara bersama-sama. Terus ada nggak aktor lain atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematik? Ya, alhamdulillah. Berdasarkan pengalaman kita itu sebenarnya mempermudah itu tadi juga ada yang pro, ada yang kontra. Kan dalam mengambil sebuah keputusan itu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, dari beberapa yang bukan pro juga, maksudnya bukan pro, bukan ini istilahnya, tetapi mereka-mereka yang menjadi stakeholder yang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Kepala, mohon izin. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumadi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 akan mewawancarai Kepala Sekolah Dasar Negeri Danapura, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Bagaimana kabarnya Pak Kepala? Alhamdulillah baik. Jadi saya ini ada tugas ini Pak Kepala, tugas PGP untuk mewawancara kepala sekolah ya, mengenai bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah. Saya mau menyampaikan ini di sekolah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, terima kasih. Dalam penyelesaian permasalahan yang merupakan dilema etika sering kita alami di sekolah. Dalam dilema etika ini yaitu yang sulit kita putuskan dua-duanya. Kita harus mengambil satu permasalahan ataupun satu solusi yang dari duanya. Artinya dua dilema ini harus kita putuskan. Artinya bahwa dilema ITK ini mempunyai dua nilai, sama-sama nilai kebenarannya sama. Artinya kita harus menyelesaikan ataupun mengambil satu keputusan yang terbaik. Itu barangkali. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama? Bagaimana menjalankannya Pak? Oh ya, terima kasih. Dalam pengambilan keputusan dua dilema atau dua permasalahan yang sama ini, kita ataupun sekolah menilai ataupun melihat kebermanfaatan daripada keputusan yang diambil. Artinya kita sebagai kepala sekolah mengajak Bapak dan Ibu guru sebagai stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kita mengajak juga orang tua, wali murid, bahkan kita mengajak juga komite sekolah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tahapan-tahapan atau prosedurnya bagaimana? Untuk tahapan-tahapan ataupun prosedur yang diambil adalah yang pertama kita mengidentifikasi permasalahan ini, mana yang terbaik. Artinya kita melakukan pemanggilan ataupun mengajak stakeholder yang ada, artinya dari pihak guru, pihak warga sekolah, orang tua, wali murid, bahkan komite kita ajak untuk pengambilan keputusannya. Nah, kira-kira yang menjadikan pengambilan keputusan itu efektif
Jadi hal apa saja Pak? Nah, untuk pengambilan kami putuskan ataupun permasalahan ini harus menjaga dari permasalahan ini secara preventif. Artinya kita harus melakukan tindakan-tindakan sebelum permasalahan ini terjadi. Jadi kalau tadi itu adalah upaya supaya bagaimana nanti kalau ada masalah efektif. Nah, ini kira-kira tantangan yang biasa didapatkan Bapak pada di dalam mengambil keputusan Bapak. Oh iya. Nah, untuk tantangannya yang merupakan tantangan bagi kita adalah perbedaan pendapat dari stakeholder yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, yang pertama sesama teman guru, wali murid, bahkan komite. Dalam pengambilan keputusan itu sering terjadi perbedaan pendapat. Jadi itu saya. Jadi apa di sekolah Bapak ada tata kelolanya atau waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya. Untuk jadwal ataupun tempatnya kita tidak pernah menjadwalkan. Artinya ketika ada permasalahan kita langsung menyelesaikan di situ. Ya, artinya kita langsung mengajak Bapak dan Ibu guru, orang tua wali murid, serta komite untuk hadir di sekolah dalam penyelesaian permasalahan. Nah, di dalam penyelesaian seperti itu, Pak, apakah ada orang atau hal apalah gitu atau orang yang menjadikan apa yang Bapak mau selesaikan itu menjadi mudah, yang membantu Bapak? Pihak-pihak yang membantu kami dalam penyelesaian permasalahan ini yang pertama adalah guru, keluarga sekolah, serta orang tua wali murid, bahkan komite kita undang. Jadi mereka proaktif, Pak? Iya, proaktif. Nah, dari hal yang disampaikan Bapak ini, apa kira-kira yang bisa dipetik atau untuk pengalaman pengambilan keputusan mengenai dilema?